Halo Bray, kembali lagi di GapTech.id dan ini adalah the most requested laptop ya di GapTech.id buat dibahas, yaitu adalah Lenovo Legion 5. Setiap gue lagi nge-review laptop, itu selalu aja ada yang komen, "Bang, coba dong bahas Lenovo Legion 5 gitu." Dan akhirnya kesampaian juga, gue dikirimin sama Lenovo, dan ini adalah Legion 5 15 ACH6A 3PID. Ya, namanya agak panjang, tapi kita singkat aja sebagai Lenovo Legion 5 AMD Advantage Edition ya. Karena memang kebetulan yang dikirimin ke gue ini adalah versi AMD Advantage dengan AMD Ryzen 7 5800H dan juga Radeon RX 6600M. Sebelumnya gue udah sempat bikin video mengenai AMD Ryzen 5000 series laptop yang memang udah mengalami penurunan harga juga, dan kenapa Ryzen 5000 series itu masih layak banget untuk kita gunakan atau kita beli gitu dibandingin dengan Ryzen 6000 series. Itu juga mungkin akan gue bahas lagi secara singkat, karena kalau bicara generasi CPU, memang sebenarnya AMD Ryzen di laptop udah ada versi terbaru yang Ryzen 6000 series. Untuk yang AMD Advantage juga mungkin akan menyusul. Jadi sekalian aja, gue juga bakalan bahas sebenarnya AMD Advantage itu apa sih. Mungkin masih ada yang belum tahu mengenai AMD Advantage ini. Jadi AMD Advantage itu dibuat oleh AMD sebagai base class dan juga eksklusif, yang berarti akan punya standar khusus dari AMD untuk memenuhi ini. Simpelnya sih AMD Advantage ini ya tentunya harus bisa menggunakan seluruh fitur dari AMD. Jadi ya gampangnya, paling basicnya banget tentu komponennya harus menggunakan dari AMD. CPU-nya AMD Ryzen, baik itu 5000 series atau 6000 series di next gen. Dan GPU-nya itu harus AMD Radeon, yang berarti minimal di sini adalah AMD Radeon 6000 series atau RDNA 2. Ya, hadirnya GPU dengan arsitektur RDNA 2 ngebikin AMD emang sangat percaya diri untuk mengeksklusifkan line up laptop gaming mereka dengan full spec dari AMD kali ini. Tapi standar yang dibangun bukan hanya CPU dan GPU AMD. Fitur AMD juga wajib ada, nggak boleh ada yang di-disable, seperti AMD Smart Shift yang berfungsi untuk mengatur power draw sesuai skenario CPU bound atau GPU bound, AMD Fidelity Super FX Resolution atau FSR yang berfungsi untuk upscale resolusi dengan menjaga kualitas gambar, Radeon FreeSync pada layar, hingga Smart Access Memory agar VRAM GPU dapat bekerja lebih maksimal. Seenggaknya ada 3 poin utama lah pada AMD Advantage ini ya, yaitu adalah Amplified Performance, di mana performance-nya ini untuk gaming di Full HD itu udah harus ada beberapa game yang memang bisa 100 FPS. Punya AMD Smart Technology juga, yaitu seperti Smart Shift dan juga Smart Access Memory. Habis itu yang menurut gue standar tertinggi di sini adalah Premium Visual ya, yang dimana standar AMD tinggi banget ini untuk layarnya. Lalu refresh rate minimumnya itu di 144 Hz Full HD atau 120 Hz Quad HD alias 2K ya. Lalu panelnya itu wajib IPS atau OLED dan color gamutnya minimal itu 100% sRGB. Ini menurut gue tinggi banget sih untuk standar premium visual yang dimaksud sama AMD. Lalu build to game, dimana ya udah ada kewajiban untuk 16 GB dual channel memory. Habis itu juga untuk NVMe SSD itu wajib ada dan nggak boleh yang abal-abal. Lalu ada standar juga untuk suhu di keyboard ya, dimana surface-nya nggak boleh di atas 40 derajat Celcius. Dan juga baterai yang masih bisa tetap bertahan 10 jam. Jadi harus ada fitur hybrid yang berarti iGPU-nya itu nggak boleh mati. Lenovo Legion 5 adalah laptop pertama yang diusung oleh AMD pada saat itu sebagai line up dari AMD Advantage. Gak bisa dibungkiri ya, prestasi dari Lenovo Legion 5 pada masa Ryzen 4000 series yang dimana mereka bisa menghandle suhu CPU 8 core 16 thread dengan adem saat itu, tentu pilihan yang tepat untuk AMD pas mereka ingin mengeluarkan yang namanya AMD Advantage ini. Dan bisa jadi contoh untuk laptop gaming lain. Maka keputusan ini nggak salah semisal AMD menunjuk Legion sebagai AMD Advantage pertama. Lenovo Legion 5 juga bisa dikategorikan bukan laptop yang bisa dikategorikan thin, tapi memang light design bisa dibilang, karena laptop ini memang secara desain itu kalem kelihatannya gitu ya. Cuma kalau dari dimensi, ini bukan tipikal laptop yang memang tipis, karena ketebalannya aja di bagian belakangnya itu bisa mencapai 2,5 cm dengan berat 2,4 kg. Yang gue senang dari desainnya Lenovo sih sebenarnya seperti biasa ada di bagian keyboardnya ya, yang dimana keyboardnya itu memang selalu enak gitu, mau itu di ThinkPad, mau itu di Legion, bahkan di IdeaPad aja itu keyboardnya pada enak gitu, dan juga touchpadnya. Dan di sini untuk I/O-nya juga gue salut sih sama Lenovo, karena mereka menghadirkan di sini full USB-nya itu versi USB 3.2 semua. Ryzen 5000 series memang belum mendukung untuk USB 4 ya, dan kayaknya jarang juga
device eksternal yang udah mendukung USB 4, jadi gue sebenarnya nggak terlalu bermasalah sih di situ. Dan ada switcher juga untuk kamera di sini, jadi kameranya bisa dihidupin atau dimatiin. Di sini matiin atau hidupin itu bukan ditutup buka, tapi dimatiin dari powernya ya. Nah, untuk displaynya di sini dia udah memenuhi untuk standar dari AMD Advantage, bahkan di atasnya. Karena di sini udah menggunakan refresh rate 165 Hz, panelnya IPS, dan 100% sRGB juga, ada FreeSync-nya juga, bahkan ada Dolby Vision. Jadi di sini bisa dibilang udah di atas standar dari AMD Advantage lah. Resolusinya Full HD. Spesifikasi menggunakan AMD Ryzen 7 5800H, RAM-nya 16GB dual channel 3200 MHz, GPU-nya AMD Radeon RX 6600M, ada NVMe SSD 512GB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.1, HD webcam dengan Windows 11 plus Office Home Student. Opsi upgrade tersedia 2 slot SODIMM di dalam sini, jadi kalau dirasa 16GB dual channel kurang, kalian bisa ganti ke 32GB dual channel. Lalu ada 2 slot M.2 NVMe PCIe Gen 3. Jadi kalau kalian mau tambahin lagi 1TB, 2TB masih bisa, atau kalau 512-nya mau diganti juga itu masih bisa. Di sini juga kalian bisa lihat kalau coolingnya itu beefy banget memang ya untuk si Lenovo Legion 5 ini. Lenovo menyebutnya ini adalah Cold Front 4.0 ya, yang dimana ini dapat menghandle dan memang dari dulu ini bisa menghandle TDP yang tinggi sih untuk cooling dari Lenovo ini. Lalu utilities di sini ada Lenovo Vantage. Lenovo Vantage ini tersedia thermal mode yang berisikan profile power dan fan speed. Balance mode akan mengaktifkan AI engine untuk auto tuning CPU dan GPU performance. Quiet mode ini gue rekomen semisal kalian mau pakai baterai atau keperluan ringan. Sementara performance mode ini mentok kanan semua. AI engine dari Lenovo ini sebenarnya kurang lebih mirip seperti fitur AMD Smart Shift ya, di mana sistem ini bisa otomatis tahu skenario penggunaan lagi CPU bound atau lagi GPU bound. Tentu ini akan membuat konsumsi daya lebih efisien. Ketika skenario-nya berat di CPU, laptop ini bisa nge-push power CPU hingga 80 watt. Gila, ini hampir selevel desktop sih. Kalau posisi begini, yang disesuaikan adalah power limit GPU-nya. Jadi kalau CPU-nya lagi harus di-push, GPU-nya bakalan diturunin. Sementara untuk GPU, power maksimum ada di angka 100 watt. Nah, kalau gamenya GPU bound banget, maka tuning CPU-nya yang bakalan diturunin, nggak di-boosting ke 80 watt. Begitu kurang lebih konsep efisiensi dari AMD Smart Shift. Begitu juga dengan AI Engine dari Lenovo. Untuk AMD Ryzen 5000 series, di sini kan menggunakan Ryzen 7 5800H ya. Sebenarnya ini mirip-mirip seperti apa yang gue bahas di video gue sebelumnya sih mengenai Ryzen 5000 series untuk di laptop. Dimana AMD Ryzen 5000 series ini menarik karena harganya udah turun dan secara kemampuan CPU sebenarnya identik dengan Ryzen 6000 series. Kenapa? Karena sama-sama menggunakan arsitektur Zen 3. Di 6000 series itu disebut Zen Plus karena memang ada plusnya. Plusnya itu adalah di bagian integrated graphics. Karena di Ryzen 6000 series itu integrated graphicsnya menggunakan RDNA 2. Sementara di 5000 series itu masih menggunakan Vega. Dan itu bukan problem yang besar untuk laptop gaming yang mengandalkan full performance dengan discrete GPU seperti ini. Itu sebabnya kenapa gue bilang Ryzen 5000 series masih sangat worth it. Lalu kalau Radeon RX 6600M, ini sebenarnya GPU yang unik karena memiliki total compute unit yang persis seperti RX 6600 versi desktop, yaitu 28 compute unit. Fun fact nih ya, RX 6600 adalah GPU dengan power efisiensi terbaik saat ini. Pada versi desktop, dayanya 132 watt, itu masih bisa selisih tipis sama RTX 3060 performanya. Dan di Lenovo ini masih dikasih 100 watt, jadi ini memungkinkan 28 compute unit pada RX 6600, jadi nggak kehilangan performa begitu banyak ketika diperkecil untuk laptop. Kita cek aja deh ya, performance-nya seperti apa. Tapi kalau misalkan kalian pingin performanya maksimal, tentu kalian harus mengandalkan power adapter untuk laptop gaming seperti ini. Ya, nggak bisa mengandalkan baterai. Memang untuk baterai ini dia bakalan bisa bertahan 10 jam semisal kalian aktifin mode hybridnya dan kalian menggunakan quiet mode. Tentu ini skenarionya bukan untuk mengandalkan kemampuan discrete GPU-nya, tapi mengandalkan iGPU-nya aja. Seperti ya kalau lagi ngetik-ngetik gitu ya, kayak lagi browsing, lagi streaming video YouTube atau Netflix, itu bisa 10 jam. Tapi kalau misalkan kalian udah editing video atau kalian apalagi main game gitu, tentu itu nggak bakalan nyampe 10 jam. Oke, performance Cinebench R20 di sini Ryzen 7 5800H ya, itu single core-nya ada di 556 dan untuk multi core-nya ada di 5120. Tentu ini kenceng sih karena kalau kalian lihat tadi itu CPU-nya bisa jalan di 80 watt ya. Cinebench R23 juga dia bisa tembusin angka 13.000 loh di sini untuk Ryzen 7 5800H-nya dan untuk single core-nya ada di
1425. Tapi bagaimana dengan suhunya? Apakah si Cold Front 4.0 ini bisa menahan di bawah 90 atau 95 derajat? Jawabannya bisa. Ini suhu maksimumnya masih ada di angka 88 derajat Celcius. Dan ini lagi jalanin Cinebench R23, bukan lagi main game. Biasanya gue kalau ngecek suhu laptop tuh kalau lagi main game gitu, karena jalan CPU dan GPU-nya. Tapi nanti gue cek juga kok untuk lagi main game itu berapa. Tapi ini gue salut sih. Dia bisa nahan di bawah 90 derajat untuk laptop dengan TDP setinggi ini gitu. Lalu RX 6600-nya. Ya tentu performance-nya nggak mengejar 100% jadi mirip banget sama desktop, tapi ini untuk RX 6600 jelas kenceng. RTX 3060 laptop sih menurut gue masih bisa diacak-acak ya sama si RX 6600M ini kalau kita cek lewat 3D Mark Firestrike gitu. Lalu di 3D Mark TimeSpy juga ini bahkan skornya bisa mencapai angka 8422. Ini RX 6600-nya menurut gue di atas rata-rata sih. Tapi emang ya kelemahannya sebenarnya ada di ray tracing. Kalau kita bandingin sama RTX 3060, ini tetap di bawahnya gitu. Ya paling sama RTX 2060 lah bisa dibilang. Ini mirip-mirip performance ray tracingnya. Cuma tenang aja, untuk kemampuan gaming kan AMD udah punya yang namanya AMD FSR ya, atau Fidelity Super FX Resolution. Dimana ini adalah teknik upscaling, sehingga performanya itu nggak terkorbankan dan kualitas gambarnya tetap kejaga. Dan ini bisa dimanfaatin untuk beberapa game yang udah punya ray tracing. Contohnya seperti Far Cry 6, kalian bisa lihat di sini perbandingan performance-nya menggunakan FSR dan juga nggak menggunakan FSR. Itu selisihnya cuma 7 FPS saja, yang dimana biasanya kalau kita menggunakan ray tracing, apalagi ray tracingnya ultra gitu, itu bakalan kehilangan performance banyak banget. Dan di sini FSR sangat-sangat membantu. Untuk di laptop ini resolusi Full HD itu nggak kelihatan perbedaan gambar ya dengan FSR mode quality. Jadi di sini kalau kalian perhatiin gambarnya itu nggak berasa kelihatan kayak di upscale gitu. Jadi nggak ada pixel yang kelihatan pecah. Apalagi kan ini layarnya juga nggak begitu besar ya, 15,6 inch ukuran laptop, jadi nggak bakal berasa banget. Mungkin baru kelihatan berasa kalau layarnya 27 inch ke atas. Gimana kalau misalkan gamenya bukan game ray tracing kayak Horizon Zero Dawn gitu ya. Nah, game Horizon Zero Dawn ini dia itu kalau nggak pakai FSR, dia rata-rata FPS-nya di angka 86, sementara ketika kita menggunakan FSR quality, ini yang quality loh, bukan yang performance ya, itu dia bisa naik 10 FPS gitu. Jadi ini ngebantu banget sih, terutama kalau kalian mau ngejar preset-preset kayak tekstur mau dijadiin high atau dijadiin ultra, itu ngebantu banget dengan FSR ini. AMD FSR juga udah berkembang ke FSR 2.0 ya. Jadi FSR 2.0 ini dia punya kualitas yang jauh lebih baik, nggak begitu pecah lah gitu dibandingkan dengan FSR generasi pertama, dan itu udah ada di game Deathloop. Nah di Deathloop ini kalau nggak menggunakan FSR 2.0 itu rata-rata FPS-nya di 72, quality itu dia bisa boosting ke rata-rata FPS di 87 dengan preset setting yang sama. Dan kalau kalian perhatiin, ini dia gambarnya tuh nggak berbeda ya. Bahkan cenderung untuk FSR 2.0 ini kualitas gambarnya malah lebih bagus, meskipun sebenarnya ini di upscale. Jadi fitur-fitur seperti ini sebenarnya yang ngebantu si Radeon RX 6600M juga jadi kelihatan keunggulannya itu seperti apa gitu. Di beberapa skenario seperti Adobe Premiere juga sebenarnya kemampuan hardware acceleration dari si Radeon RX 6600M ini untuk RDNA 2 udah cukup baik ya. Karena biasanya gue rata-rata laptop gaming yang menggunakan RTX juga kurang lebih performance-nya seperti ini. Contohnya seperti RTX 3060 ya, meskipun itu memang agak sedikit lebih cepat sih. Untuk game kompetitif seperti di Valorant itu juga udah bisa ngejar refresh rate-nya yang 165 Hz ya. Jadi ini 254 FPS juga udah lumayan tumpah-tumpah gitu buat kalian yang seneng dengan FPS yang tumpah-tumpah di game kompetitif seperti ini. Lalu untuk suhu CPU dan GPU-nya ini menarik sih, karena kalau lagi main game ya jelas bakalan lebih adem, dan di sini kelihatan kayaknya ya untuk AMD Smart Shift itu bekerja seperti apa, sehingga bukan cuma power yang mereka kendalikan, karena power itu bakalan berkaitan juga sama suhu gitu. Jadi ini untuk suhu CPU dan GPU-nya bakalan jadi kelihatan berimbang dan jadi makin adem gitu, karena memang cooling dari Lenovo-nya juga sanggup banget untuk TDP tinggi. Lalu NVMe SSD di sini yang gue dapetin itu OEM-nya dari SK Hynix ya.
Dan kecepatannya itu udah bisa sampai 3,5 GB per second. Nah, ini yang harus dicari sama laptop-laptop lain. Daripada NVMe PCIe Gen 4 SSD yang kecepatannya dipangkas jadi 3,5 GB per second, ketahuan pakai NVMe Gen 3 tapi dikasih yang sebagus ini gitu. Oke, bagaimana dengan harga dan juga kesimpulan untuk Lenovo Legion 5 AMD Advantage Edition? Begitu aja kita nyebutnya ya. Untuk seri ini harganya ada di angka 19,7 sampai dengan 19,9 juta rupiah. Garansi 3 tahun dengan accidental damage protection dan juga Legion Ultimate Support. Ada Windows 11 juga plus Office Home Student 2021. Kesimpulan dari gue sih, Lenovo Legion nampak punya fokus kepada performa yang mengejar versi desktop ya. Banyak orang akan suka laptop gaming dengan TDP atau TGP tinggi selama laptop tersebut bisa menahan panasnya. Dan Lenovo dapat memenuhi hal tersebut gitu. Tapi untuk mereka yang mengincar efisiensi dari segi konsumsi daya yang dikeluarkan, tentu ini bukan targetnya. Targetnya ini adalah orang yang untuk mengejar performa mentok dari laptop. Dan uniknya, rata-rata orang itu sekarang memang ngincer laptop tuh, kalau udah ngincer laptop gaming, nyari yang TDP atau TGP-nya tinggi. Karena seringkali kalau gue lagi review laptop gaming, itu selalu aja ada orang yang bilang, oh itu TGP-nya rendah, mending Legion katanya gitu. Karena Legion GPU-nya TGP-nya segini, CPU-nya TDP-nya segini gitu. Ini berbanding terbalik dengan pengguna-pengguna desktop ya, dimana pengguna desktop saat ini semua lagi pada pengen turun-turunin dayanya, sementara untuk pengguna laptop mereka ngincer TDP dan juga TGP yang tinggi gitu, dimana Lenovo Legion bisa menghadirkan itu. Jadi kurang lebih begitu pembahasan gue untuk Lenovo Legion 5 AMD Advantage Edition. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Gue Supki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.